Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan aku, Sakinah. Kali ini Sakinah akan bahas materi TBO tugas ke-10, yaitu tentang Turing mesin atau mesin Turing. Nah, sebelum kita bahas soal, yuk kita bahas tentang referensi yang Sakinah dapat untuk buat soal ini, yaitu dari spreadsheet bapaknya materi ke-10, yaitu tentang TM atau Turing Machine. Yuk kita buka soalnya atau materinya. Oke, mesin Turing. Di sini ada sejarahnya mesin Turing yang diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, matematikon Inggris sebagai model matematis. Nah, meski sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Oke, diucapkan pertama kali dalam sebuah artikel ilmiah berjudul Uncomputable. Terus ada sejarahnya lagi nih, masih sejarah. Sama seperti state automata dan PDA yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga bisa berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenal adalah bahasa tanpa batasan atau unrestricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif. Oke, ini ada hubungan mesin Turing, FSA, dan PDA. Ada perbedaannya, yaitu ada tentang masukan atau input, ada head access-nya, ada penyimpanan memori. Di FSA dia nggak bisa baca inputan, tapi dia juga cuma bisa digerakkan ke kanan dan hanya pada state penyimpanannya. Kalau PDA dia bisa dibaca tapi cuma bisa digerakkan ke kanan dan dibantu oleh stack memorinya. Seperti kita sudah bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau Turing mesin itu dia bisa dibaca dan ditulis, bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan, jadi dia fleksibel ya ke arah manapun. Dan pita yang dimasukkan juga bersifat sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Nah, ini ada cara kerjanya, ada komponen-komponen pengendali berhingga. Terus pitanya dimasukkan dengan sifat panjangnya tidak terhingga. Tuh, tadi penyimpanannya kan nggak terhingga ya. Terus dibaca maupun ditulis. Keadaan awal N sel pertama dari pita masukkan berisi rangkaian simbol. Sel yang tidak berisi simbol masukkan akan berisi simbol kosong. Terus sel yang berisi rangkaian simbol berada di sebelah kanan dan kiri, dia fleksibel. Terus ada nih 3 kemungkinan yang terjadi: berhenti dan diterima, berhenti dan ditolak, tidak akan berhenti, atau infinite loop. Jadi dia berulang-ulang gitu. Ada konfigurasinya dalam 7 tuple, hampir sama. Q itu himpunan state, sigma itu masukan, gamma itu himpunan simbol pita. Terus ada fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir, dan juga simbol kosong atau blank bahasanya. Ini ada contohnya nih. Terus ada contohnya juga solusi 0 pangkat N, 1 pangkat N. Nah, untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma 0. Baca simbol paling kiri. Jika simbol 0, maka lakukan langkah 1. Oke. Terus, ini ada contoh-contohnya. Ada latihan juga. Coba kita tanya ke AI deh tentang mesin Turing. Coba dong bahas tentang mesin Turing. Apa katanya? Katanya, mesin Turing, seperti tadi ya, sejarah dari Alan Turing pada tahun 1936. Dia bisa membaca dan menulis. Dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, mengubah status atau state, dan memutuskan kapan berhenti. Meski sederhana, mesin Turing bisa meniru semua algoritma komputasi modern. Nah, mesin Turing ini fleksibel banget. Terus ada didefinisikan oleh 7 tuple. Terus ada strukturnya nih. A, B, B, ini himpunan kosong. Terus ada tab yaitu pita. Memori tidak terbatas ke kanan, bisa menyimpan simbol. Oke. Tab atau pita. Terus kepala baca atau tulis, membaca simbol di pita. Lalu bergerak ke kiri, L, atau ke kanan, right. State atau keadaan menentukan apa yang dilakukan mesin. Ada fungsinya nih. Terus ada contohnya. Nah, ini contoh transisinya. Ada juga maknanya ternyata. Perbandingannya tadi udah dibahas sih sebelumnya.
Nah, ada kesimpulan, mesin Turing itu model matematis dari komputer yang terdiri dari pita tak terbatas, kepala baca atau tulis, dan himpunan keadaan. Dia bisa mensimulasikan semua algoritma dasar dari teori komputabilitas, lebih kuat dari FSA dan PDA, dan konsep ini menjawab apa yang bisa dihitung secara otomatis. Jadi dia lebih kuat lah gitu. Oke, kita coba bahas soalnya. Pertanyaannya, sebuah TM atau Turing mesin menerima input jika dan hanya jika berada pada state akhir dan kepala berhenti bergerak. Alternatifnya, suatu TM atau Turing mesin dapat menerima dengan syarat pita berada pada kondisi tertentu. Nah, jika Turing mesin menerima dengan cara pita menjadi kosong atau simbol blank saja, manakah istilah yang paling tepat untuk mode penerimaan ini? Tadi sempat dibahas ya tentang blank-blankan. Yang pertama ada achievement by final state. Penerimaan terakhirnya itu dari final state. Acceptance by empty tab. Pita kosong. Terus acceptance by input n, input yang akhir. Acceptance by configuration equivalent, dari konfigurasinya. Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah acceptance by empty tab, yaitu yang B. Nah, coba kita bahas dulu tentang soal ini. Definisi umum tadi kan model komputasi yang paling kuat dalam teori bahasa dan otomata ya. Jadi dia didefinisikan dengan 7 tupel. Terus di sini pita dalam TM itu tidak terbatas. Tadi udah berulang kali disebutin. Pitanya tidak terbatas. Dia bisa ke kanan atau ke kiri. Dia dua arah dan kepala baca tulisnya itu dapat bergerak ke kiri atau kanan sambil membaca dan menulis simbol. Nah, dia di mode penerimaan sama seperti PDA, TM ini juga memiliki lebih dari satu cara untuk menerima input. Ada 3 mode utama yang sering dibahas. Yang pertama, jenis penerimaan achievement by final state. By final state, dia itu mesinnya berhenti halt di state key achieve, state akhir, dia menerima atau menolak. Nah, di exception by empty tab, dia mesinnya itu berhenti saat kita tuh benar-benar kosong, dimana semua simbol itu diganti dengan blank atau nol, seperti ini. Contohnya, no, blank. Terus exception by halting, mesin itu berhenti tanpa transisi lagi. Nah, misalnya exception by empty tab. Kita bahas yang jawaban ini. Dalam mode ini, Turing mesin itu menerima input jika setelah seluruh proses selesai, pita menjadi kosong, di mana semua simbol input sudah dihapus atau digantikan dengan blank. Tidak penting state-nya itu akhirnya bakal apa, dan kondisi pita kosongnya itu menjadi tanda diterima. Nah, mode ini lebih sering digunakan pada konteks Turing mesin yang berperan sebagai penghapus atau pemrosesan total input. Contohnya seperti L, ada W atau TM, dia itu menghapus seluruh simbol dari W-nya. Nah, kenapa jawaban yang salah final state? Karena di soal itu kan disebutnya pita kosong, bukan state akhir, ya kan? Dengan cara pita menjadi kosong atau simbol blank saja. Yang C salah, by input N itu karena TM bisa terus bergerak di pita tanpa batas, karena pitanya tidak terbatas. Nah, kalau configuration equivalence ini kan udah otomatis salah. Oke, jadi kesimpulannya, Turing mesin ini bisa menerima input dengan berbagai cara, namun jika kriteria penerimaannya itu ditentukan oleh kondisi pita yang kosong, maka disebut dengan acceptance by empty tab. Oke, sekian pembahasan dari materi mesin Turing atau Turing mesin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.